Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat karena kita masih di Islam itu indah. Masya Allah tabarakallah, temanya masih sama ya. Jangan dipaksa jika tidak sejalan dan sepaham. Oke lanjut lagi ya, ada tayangan lagi nih. Suami mengajari istri yang mu'alaf. Kita lihat tayangannya silahkan. Tadi itu Kenapa? subhanallah, karena biasanya pernah nggak Bu Ibu lihat mu'alaf lebih bagus ibadahnya dibanding yang karena mereka belajar Bu. Karena belajar ya. Kita jarang ada yang belajar bener, kita Nah, cuma ngikut-ngikutan doang. Itu dia. Apalagi kalau udah mu'alaf mau belajar kan sebenarnya Iya. bagus ya, berarti kan menjalankan perintah Allah ya. Subhanallah. Ada juga yang mu'alaf cuma biar satu paham. Biar satu paham. Biar nikah. Ah. Biar dibolehin mertua. Oh gitu. Siap. Gimana tuh Ustaz? Siap, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Soni, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Ada seseorang menikah karena niatnya memu'allafkan pasangannya. Ini salah satu pendapat dari Imam Az-Zarkashi yang dikutip oleh Imam Khatib Asy-Syarbini dalam kitab beliau, bahwa ternyata kadangkala ada situasi di mana menikahi ahlul kitab atau menikahi orang-orang yang ada niat mu'allaf itu lebih dimuliakan, lebih diutamakan dibandingkan menikahi orang beriman itu sendiri. Subhanallah. Bahkan mustahab, bahkan disunnahkan kata Imam Zarkashi itu. Kenapa? Karena dia akan menjadi seorang mukminah dan dia akan melahirkan anak-anak yang menjadi seorang yang beriman. Sehingga pahalanya banyak dan sehingga menarik orang masuk Islam banyak. Kenapa? Dari orang tidak Islam menjadi Islam. Subhanallah. Maka kadangkala situasinya menjadikan dia mustahab, disunnahkan. Tapi pendapat imam yang lain mengatakan oh tidak, tetap lebih utama menikahi yang mukminah duluan. Ya juga. Nah, jadi ada dua pendapat ulama. Ya lihat situasinya saja. Bagaimana kalau dia menikah karena mau mu'alaf, selama hatinya memang benar-benar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tidak tahu hati seseorang itu, hanya pelaku dan Allah yang tahu. Yang penting jalankan perintahnya ketika sudah masuk Islam ya Ustaz ya. Iya, Nabi pernah menegur seorang sahabat yang tetap membunuh lawannya, padahal lawannya sudah asyhadu alla ilaha illallah. Kata dia, itu kan di lisan doang asyhadu alla ilaha. Kata Nabi, emang kamu tahu hatinya? Oh, Masya Allah. Terima kasih siap. Ustaz. Siap. Tepuk tangannya dong, Masya Allah. Berarti ketika kita memutuskan menjadi muslim harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya ya Ustaz Iya, ya. luar biasa. Itu kata-kata Son itu luar biasa ya. Amazing. Masya Allah. Ustaz mau ngapain? Saya mau masuk ini segmen Ustaz bertanya. Karena kita masuk di segmen Ustaz bertanya, kami menjawab. Nah ibu-ibu maaf ya yang di sebelah sini ya. Ah, kenapa? Aku nanyanya sebelah kanan. Ibu silakan berdiri Bu. Ayo silakan perkenalkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eva Yunita dari pengajian Ar-Rasyid Medan. Oh dari Medan. Dari Medan. Wow. Masya Allah Horas. Masya Allah. Piye kabare? Bukan. Beda. Beda. Baiklah. Kalau bisa menurut pendapat ibu, bukan pengalaman ibu ya. Menurut pendapat ibu, kalau ada orang
tidak mau menerima pendapat orang tua, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, sampai dia keluar dari Islam, dalam artian murtad, gara-gara cinta. Menurut ibu gimana? Ibu Menurut gimana, Bu? pandangan saya, hal itu memang tidak dibenarkan karena Tidak dibenarkan. Karena gara-gara cinta sampai keluar dari agama itu Islam. sangat tindakan tidak terpuji. Nggak setuju berarti ya Bu ya? Nggak setuju. Iya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eva. Iya. Jadi Ibu Eva nggak setuju. Jadi harusnya Ya. bagaimana Ustaz? Harusnya gimana? Silakan Ustaz Maulana. Ya, izin Habib dan Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak tim Islam Tinda yang mengangkat tema ini. Karena ini adalah real kehidupan kita sehari-hari. Apa namanya? Ya itulah, realita. Gini, mohon maaf tanpa menggurui. Kepada semuanya, ada orang, nauzubillah summa nauzubillah, gara-gara cinta sehingga dia murtad. Karena sayangnya sama seorang wanita, sayangnya kepada seorang laki-laki, namanya bucin banget. Sampai-sampai dia, murtad, sampai-sampai dia rela kehilangan restu orang tua. Dua hal ini yang penting harus kita camkan ini. Ingat ya, ridha Allah biridal walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Kemudian, nauzubillah, cinta yang sesungguhnya adalah cinta karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. 1, 2, 3. Karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Dan ingat, ketika kita mencinta, usahakan cinta itu bukan hanya di dunia. Sehidup sesurga. 1, 2, 3. Sehidup sesurga. Buat apa di dunia bahagia, cinta-cintaan, tapi di akhirat tidak masuk surga? Nauzubillah. Dan ingat, cinta itu ada 6 tingkatannya. Tingkatan pertama cinta itu cinta biasa. Cinta sama benda, cinta sama mobil, cinta sama hobi-hobinya. Itu cuma cinta biasa. Ada namanya cinta simpati. Seorang mencinta karena apakah kekaguman. Cinta sama artis Korea. Itu cinta simpati namanya. Ada namanya cinta empati. Cinta kepada Palestina, cinta kepada orang yang kasihan banget. Itu cinta empati namanya. Karena perasaan. Ada lagi namanya yang keempat. Cinta rindu. Cinta merindu itu adalah cinta kepada pasangan, kepada anak. Itu cinta rindu namanya. Aku rindu, sayang, itu cinta rindu. Ada lagi cinta yang kelima, namanya cinta menikmati. Cinta kepada Rasulullah. Ya Nabi, salam. Dan puncaknya cinta adalah cinta penghambaan. Itu. Menghambakan. Jangan menghambakan kepada manusia. Tuh. Tapi mencintalah yang mengantarkan kita, menghambakan diri kita kepada Allah. Masya Allah, tepuk tangan dong. Pada Allah. Berarti kalau nggak dapat restu jangan dipaksain gitu ya. Jangan. Karena mohon maaf, manusia itu ada batasnya. Kok ketawa? Cinta karena kecantikan. Kena petir gimana? Enggak juga jadi. Ya itulah. Ya udah tepuk tangan sekali lagi yuk. Masya Allah. Orang tua udah gedein tapi udah gak dapat restu akhirnya kawin lari. Nauzubillah min zalik. Insya Allah kalau kita di jalan yang benar nanti dapat restu dari orang tua ya. Setuju ya? Setuju. Jamaah dari Medan semuanya ya. Datang ke sini pasti ada masalah juga kan? Mau curhat kan? Yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Malu-malu. Ibu, silakan Ibu ikut saya. Ibu kasih salam masyarakat Indonesia, kasih tahu nama Ibu siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supiana dari Masjid Salim Al-Rasyid, Sumatera Utara, Medan. Yuk tepuk tangannya dong untuk Ibu Supiana. Aku izin Habib Usman sama Ustadz Syam ya. Silakan Ibu mau curhat Curhatkan apa? Ibu. Iya. Begini Ustadz. Bu yang ngajak Ibu ke sini saya loh. Saya saya- dibelakangin sama Ibu.
Saya punya masalah. Orang tua saya kan udah berumur 86 tahun. Wah, Masya Allah, 86 Jadi tahun. sakitnya itu memang dia udah mengalami kebutaan dan tuli. Ya. Jadi selagi mau ngambil wudhu di sumur, Pakai mic-nya, Bu. di sumur jatuh. Hah? Jatuh ke dalam jadi sumur? ditolong lama cucunya. Beneran jatuh ke dalam sumur? Jadi stroke. Nah, jadi stroke nggak bisa apa-apa. Bukan jatuh ke dalam sumur, jatuh Oh, di jatuh dekat aja. Jatuh waktu di ke lantai sumur. gitu. Jatuh di lantai. Jadi nggak bisa apa-apa, makan budi giling apa digiling aja masih ada kesadarannya bilang nggak mungkin nggak tahan mungkin ya. Ya, subhanallah. Bisa diajari sekali-sekali mengucap astagfirullah, la ilaha illallah Iya, bisa. iya. Tapi mungkin dah bosan dia Ustadz. Mati aja cuma nggak jelas mati aja tapi kita juga yang ngartikannya gitu. Kayak menyerah dengan Kayak hidupnya menyerah. gitu. Jangan gitulah Mak, nggak boleh gitu, nggak boleh pasrah saya bilang gitu. Jadi bagaimana dengan saya Ustadz solusinya? Iya. Berarti itu sebelum jatuh jatuh ke dekat sumur itu kena stroke, sebelumnya sudah buta itu. Iya udah buta, udah tuli. Oh, jadi ngerasa kalau hidupnya Dia- banyak banget ujiannya. Ah, Ke ujiannya. sumur tuh mau ngapain, Bu? Ke sumur? Wudu, Mau Mau wudu. wudu. Mau ambil subhanallah. wudhu Siap, maghrib siap. memang. Kenapa nggak Siap. ditolongin, Siap. ditemenin, Bu? Udah dibilang tapi orangnya memang begitu, udah tua agak mengkel. Oh, agak mengkeng. Apa mengkeng? Merengkel. Oh, merengkel. Merengkel. Apa? Ngeyel, apa ngeyel. Oh, ngeyel. Udah kayak Iya, anak iya. kecil gitu. Ya kan saya nggak tahu merengkel. Ibu, Gimana, Beb? ibu Iya. umurnya berapa? Ah, umurnya 86 tahun. Enggak, ibu umurnya berapa sekarang? Umur 63. 63 tahun. Ibunya berarti 86. 86, Masya Allah. Panjang umur, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ingat, sebagai seorang istri ini berat. Beratnya apa? Beratnya adalah seorang istri wajib taat kepada suami. Ibu harus paham, wanita dimanapun di muka bumi ini harus taat kepada suaminya dan meninggal suaminya itu harus suaminya ridho. Kalau suaminya ridho, mudah hidupnya, bahagia hidupnya, nikmat hidupnya. Tetapi kalau suaminya nggak ridho, maka tobatan nasuha minta ampunan sama Allah. Gimana caranya akhir hayatnya minta ampunan? Kenapa saya suruh minta ampunan? Jangan sampai suamimu nggak ridho ketika dia meninggal nanti malahan bisa kena penyakit lah, bisa kena wabah lah, musibah lah, kena macam-macam. Akhirnya diseksa sama Allah lah dalam dunianya. Akhirnya masa tuanya kesulitan. Ini harus diperhatikan hubunganmu terhadap suamimu. Di sini yang terpenting ibu sebagai seorang anak adalah berbuat baik terhadap ibunya. Dan yang wajib untuk mengurus ibunya adalah anak laki-lakinya sebetulnya. Ibu punya saudara laki-laki gak? Ada. Nah yang wajib adalah saudara laki-lakinya, bukan ibu. Karena ibu wajib untuk berbakti terhadap suami ibu. Ibu punya suami gak? Punya. Punya. Iya, itulah Nah kadang. lebih mendahulukan suami baru ke ibu. Tapi kadang dari anak laki-laki bilangnya istrinya sudah meninggal Ustadz. Berarti anak saudara laki-laki ibu merengkel. Nah, itu ya. Ah. Nur. Saya tahu artinya sekarang kan. Ya udah, ya udah Nah, itu. ketika saya memiliki yang orang tua yang sudah tua, wajib untuk didampingin, untuk dikasih penjelasan, dan untuk dinasehatin. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Kalau misalkan dia nggak dengar, dia nggak bisa melihat, maka itu PR besar buat ibu. Bagaimana caranya buat dia lebih tenang, lebih nikmat, dan ingat kepada Allah, dan berharap ya Allah di akhir hayatnya meninggal dalam keadaan husnul khatim. Amin. Semangat Bu ya. Gimana Ustadz Syah biar lebih semangat lagi? Orang yang sudah istiqomah melakukan kebaikan lalu sakit dan tidak bisa melakukan kebaikan itu maka pahalanya masih mengalir. Makanya saya tanya tadi, ngapain ke sumur? Mau wudhu. Ternyata jatuh dia, sakit dia setelahnya. Akhirnya setelah itu tidak bisa lagi dia pergi berwudhu. Tidak bisa lagi ngapa-ngapain, selalu pengen minta mati saja. Kapan saya mati ini? Kenapa panjang sekali umurku ini? Ketahuilah itu cuma kalimat dari orang tua, subhanallah. Tapi ketahui Bu, itu pahala wudhunya mengalir terus, subhanallah. Ini kita lihat keadaan ibunya. Ibu itu ibu senang aja lihatnya. Bahagia aja lihatnya ibunya. Kenapa? Dia mau berbuat kebaikan lalu kena musibah. Pahala wudhu terus dia dapat. Dia mau sholat lalu jatuh. Pahala sholat terus dia dapat. Jadi sangat wajar kalau ada orang tua mengatakan subhanallah kapan ya saya mati. Bahkan ada orang tua begini. Setiap ada pengumuman di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selalu bilang kenapa bukan nama aku itu.
Kenapa? Bukan saya itu. Kenapa orang lain lagi mati? Kenapa yang lebih muda dari saya? Jadi ibu satu, bahagialah melihat ibu karena ibu kena musibah sementara dalam istiqomah kebaikan. Satu. Masya Allah. Yang kedua, jangan selalu, orang tua tuh tidak suka dibilang jangan. Jangan ngomong gitu, suka Mak. dilarang Jangan, nggak ya? suka dia, nggak suka. Ya. Mak, mudah-mudahan Mak panjang umur lah. Iya. Mudah-mudahan Mak sehat selalu lah. Digituin aja, Bu. Jadi kalau dia bilang, kapan Mak mati ya? Jangan dulu lah, Mak. Kami sayang sama Mak. Jadi jangan dibilang, jangan ngomong gitu, Mak. Itu enggak enak rasanya tuh. Ya, jangan singgung perasaan. Bilang aja, panjang umur lah, Mak. Sehat selalu, Mak. Biar cicit-cicit Mak juga lihat Mak. Gitu. Ya Allah, semangat ya Bu ya. Jangan kemana-mana. Pokoknya jangan dipaksa jika tidak sejalan dan sepaham. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.